boleh datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur karena kami diberikan satu kesempatan untuk boleh berkumpul di rumah-Mu. Meskipun keadaan di luar tidak ideal, tapi kami bersyukur kami masih punya kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu. Dan biarlah ketika kami akan menenungkan firman-Mu, Engkau juga menyertai kami, baik hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan maupun setiap kami yang mendengarkan juga sungguh-sungguh boleh mengerti dan melakukan firman-Mu bersama-sama sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hingga siang hari ini. Saya rasa ini satu kesempatan yang istimewa, kita boleh merasakan bahwa beribadah itu satu hal yang istimewa. Karena hari ini mungkin tidak seperti biasanya kita pergi dengan mungkin bangun mepet-mepet langsung siap-siap gitu ya berangkat. Mungkin kita hari ini bisa ada di tempat ini banyak pikir-pikirnya dulu ya. Kita timbang-timbang apakah aman untuk datang, apakah kita ukur-ukur banyak deh ya. Dan akhirnya kita mengambil keputusan boleh sampai di tempat ini untuk beribadah sama-sama dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, tema yang akan kita renungkan pada pagi hingga siang hari ini adalah memilih untuk setia. Itu tema yang diberikan kepada kita dan terambil dari Yosua pasal 24. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 24. Yosua 24 ada di mana? Ada di paling terakhir, saudara ya. Yosua pasal 24. Kita tidak akan membaca semuanya pada saat ini. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Nanti kita akan baca setelahnya di dalam khotbah kita akan membacanya. Saya akan mengutip-ngutipnya juga. Kita akan membaca ayat 1 sampai 2. Lalu nanti akan loncat ke ayat 25 sampai 28. Ayat 1 dan 2, lalu ayat 25 sampai 28. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon tarbantin di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab ia telah mendengar segala firman Tuhan yang telah diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya ini di keluarga termasuk cucu yang agak bontot. Kalau dari keluarga papa saya ini cucu ke-10. Jadi termasuk bontot, 10 dari 12. Dan jadinya waktu saya masih baru-baru mau gede gitu ya, saya dari masih sekolah aja saya udah punya keponakan gitu ya. Lalu saya makin gede, jadi udah punya lah ya ponakan yang bisa diajak main. Ada satu keponakan yang sangat lucu gitu ya, dia suka main gitu. Salah satu permainan yang dia suka adalah ini ya, I've got a good news and a bad news, which one's first gitu ya. Apapun dia bikin begitu gitu ya, waktu dia masih kecil dia suka bikin begitu. Lalu dia juga suka sebaliknya gitu ya, give me a good news and a bad news so I can choose gitu. Kasih dong berita baik berita buruk supaya aku bisa pilih gitu. Dia suka main seperti itu ya. Nah saudara, dalam masa kita saat ini kita mungkin kepengen banget punya berita baik, bukan aduh kayaknya tiap kali buka berita, bahkan buka medsos yang biasa kita untuk ketawa-tawa gitu ya, untuk gosip. Sekarang isinya, aduh semuanya bad news deh ya, semuanya berita-berita buruk. Tapi toh kita bisa beribadah saat ini juga ya, tuh berita baik ya. Nah saudara, sama juga ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam 2 minggu terakhir. Minggu lalu, masih ingat temanya apa? Bila Allah sudah marah. Wah itu berita buruk banget ya. Kalau kita baca Yosua 23 itu isinya, kalau kamu tidak, kalau tidak, kalau tidak. Wah isinya kayak segala-segala yang mengerikan deh ya. Jangan, 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 dan seterusnya. Bahkan Pak Andreas kemarin
kasih satu analogi, yaitu kartu kuning. Ini bangsa Israel sudah dapat kartu kuning, ini bahaya. Oleh sebab itu memang bangsa Israel pada saat ini memang butuh yang namanya pembaruan perjanjian. Kalau saudara baca di Alkitab, fisik itu mungkin yang Alkitab elektrik juga ada ya. Di situ LAI memberi judul pembaruan perjanjian. Pembaruan perjanjian. Saudara, kenapa perjanjian itu harus dibarui? Saudara yang menikah, pernahkah saudara gitu ya rasanya, aduh udah 15 tahun, 20 tahun menikah gitu ya, kita perlu deh baruin perjanjian kita gitu ya, minta muse gitu ya, tolong dong kita mau baruin perjanjian kita gitu dalam pernikahan. Rasanya tidak pernah begitu ya, rasanya tidak pernah. Tapi mungkin kita butuh gitu ya, kalau apa? Kalau ada yang gagal, misalnya ya, bukan dalam hal pernikahan ya, misalnya dalam hal apa ya, sewa tempat misalnya, dalam beberapa hal kita rasanya perlu untuk membarui perjanjian. Entah perjanjiannya itu tetap sama, diubah-ubah sedikit, tetap namanya, aduh kalau ada yang sudah gagal, ada yang sudah lupa bahkan, nah itu perlu dibarui, itu perlu diingatkan. Setelah saya teringat dengan sebuah istilah, kalau dalam bahasa Inggris take it for granted, ini Mandarinnya ada juga, saudara saya nggak usah baca saudara ya. Nah saudara, saya dapat istilah Mandarinnya dari mana? Waktu saya pelayanan sebelumnya, ada seseorang yang cerita ke saya gitu ya, dia cerita tentang kehidupannya. Dia sudah tua sekali pada saat itu, dan dia cerita waktu awal dia masih muda, itu dia tidak punya apa-apa. Susah cari pekerjaan, tidak punya ijazah, tidak punya gelar, tidak punya apa-apa. Tapi karena dia beribadah satu gereja, lalu akhirnya dikasih pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan jadi guru Mandarin gitu ya, jadi guru Mandarin. Karena waktu itu butuh guru Mandarin, rasanya ya susah juga dan kasihan juga nih, dia waktu itu masih muda gitu ya, ini gadis nggak punya pekerjaan, ya sudahlah kasih pekerjaan gitu untuk ngajar Mandarin, nggak apa-apa lah zaman dulu kan, yang penting bisa bahasa Mandarin, bisa ngajar gitu. Apakah dia bisa ngajar? Waktu itu dia juga bingung gitu ya, suruh bikin kurikulum, apa itu kurikulum gitu ya, ya udah masuk kelas ngajar aja begitu ya, dia ngerasa seperti itu. Tapi tidak terasa gitu ya, puluhan tahun dia sudah berada di situ, puluhan tahun dia sudah mengajar di situ, bahkan akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah karena dia saat itu yang paling senior, paling tahu hal-hal yang berada di sana. Tapi saudara mungkin mengingat ada masanya, beberapa belas tahun yang lalu, itu terjadi, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan, yang namanya guru harus punya gelar pendidikan, harus SPD gitu ya. Jadi bahkan misalnya saya ini nggak punya gelar pendidikan, saya walaupun MTH tidak bisa ngajar di sekolah. Kenapa? Karena kamu tidak punya gelar SPD, nggak bisa tuh ngajar gitu ya. Wah, pemerintah lagi bersih-bersih gitu ya waktu itu. Nah, bagaimana sikap dari ibu ini? Waktu itu sudah ibu ya, dia sudah usianya sudah senior sekali waktu itu, sudah hampir sudah 60-an tahun, bahkan sudah puluhan tahun dia mengajar di sana. Dia menyikapinya dengan negatif gitu ya. Enak aja, masa tiba-tiba saya dikeluarin? Puluhan tahun saya di sini, saya mengabdi puluhan tahun di sini, dan seterusnya. Wah, dia resisten, dia melawan yayasan, dia melawan pemerintah bahkan gitu ya, dia ngambek gitu ya, nggak mau datang ke acara-acara pemerintahan dan seterusnya. Padahal sebagai kepala sekolah kan punya tanggung jawab. Dia ngambek, dia nggak mau datang gitu ya, dia marah besar ketika bahkan diminta untuk mempertimbangkan posisinya. Bahkan dia juga marah ketika disuruh ambil studi gitu. Waktu itu dipermudah juga kan, oh yang punya gelar belum punya gelar pendidikan boleh ambil gitu ya, gampang kok, setahun selesai dikasih nanti gelar pendidikan. Dia juga tidak mau gitu ya, apa itu gelar vokasi, saya tidak mau, dan seterusnya. Tapi apa yang membuat dia akhirnya bertobat? Saudara, pada satu waktu ada seorang hamba Tuhan muda ketok rumahnya gitu ya, waktu itu lagi libur sekolah, ketok rumahnya gitu, lalu dia buka, loh kenapa gitu ya, mau ngeteh, mau minum teh sebentar gitu ya sama Lause. Oh ya udah, dia duduk gitu ya, lalu dia cerita-cerita gitu ya. Hamba Tuhan muda ini hanya tanya satu pertanyaan gitu, Lause gitu, bagaimana rencana ke depan ngelihat peraturan itu, gimana sekolah dan seterusnya. Pertanyaan yang sederhana, tapi di situ dia teringat gitu ya, sekolah ini sudah melakukan apa untuk dia. Yaitu ketika dia tidak punya apa-apa, sekolah ini baik sekali memberikan janji kepada dia, silakan kamu nanti boleh kerja di sini, boleh ngajar gitu ya. Dan dia dulu tunggu janji itu ya, akhirnya wah boleh ngajar gitu ya. Tahun pelajaran baru dia mengajar gitu, setiap tahun semangat mengajar. Tapi lama kelamaan take it for granted. Rasanya ya sudah, memang sudah sepantasnya saya ngajar di sini. Sudah sepantasnya saya dapat uang dari sini, sudah sepantasnya saya jadi guru padahal tidak punya ijazah, dan seterusnya.
Saudara, memang ini satu hal yang mengerikan sebenarnya. Karena memang terbiasa ngerasa jadinya ya sudah sepantasnya saya mendapatkan seperti ini. Nah, saudara, jabatan itu memang bisa membuat seseorang menjadi lupa daratan. Nah, saudara, kalau kita ngerasa kita tidak punya jabatan, kita punya satu jabatan kok yang sama-sama kita punya, yaitu jabatan sebagai umat Allah. Kita ini sama-sama umat Allah. Mungkin ada yang Kristen dari lahir. Saya pikir remaja-remaja di sini rata-rata orang tuanya Kristen. Kristen dari lahir. Take it for granted mungkin. Identitas, jabatan sebagai umat Allah itu rasanya biasa-biasa saja. Rasanya take it for granted dan mungkin kita lupa. Itulah sebabnya kita perlu juga punya perjanjian yang baru dengan Allah kita. Seringkali ketika kita jadi umat Allah dan kita tidak merasa itu sebagai sesuatu yang berharga, kita jadinya lupa dan kita tidak setia. Mungkin ketika saat ini Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi di negara kita jadi mungkin beribadah jadi takut gitu. Kita harus sekarang lebih bayar harga, bukan? Hati kita mungkin agak takut sedikit, mungkin ada yang takut, mungkin ada yang jadi berpikir-pikir dan seterusnya. Nah, ini kita dapat satu hal yang baru juga ya. Kita jadi, wah, kayaknya beda nih ke gereja kali ini, saya lebih berkorban. Nah, saudara, pada saat itu Israel juga diingatkan. Mereka dibawa ke satu tempat, yaitu Sikem. Sikem ini satu tempat gitu ya, di mana ada memori sebenarnya di antara bangsa Israel dengan Allah. Setidaknya dua ingatan yang mereka pasti punya, yaitu soal komitmen dan kegagalan. Saudara, komitmen apa? Abraham dan Yakub sebelumnya itu pernah bangun mesbah di situ. Jadi ini satu tempat komitmen di mana mereka ingat, oh ya, dulu moyang kita ini pernah bangun mesbah di sini, pernah ambil komitmen sama Allah di tempat ini. Jadi inilah tempat di mana mereka mengingat, ya, ini tempat komitmen. Jadi yang dikumpulkan pada saat itu adalah pemimpin-pemimpin, tua-tua, hakim-hakim, dan para pengatur pasukan. Jadi ini bukan sembarang orang, ini orang-orang yang hebat-hebat. Kalau dipandang melalui ukuran pada saat itu ya, mereka ini orang-orang yang paling atas sebenarnya dikumpulkan. Tapi ada satu hal juga yang mereka pasti ingat, yaitu soal kegagalan mereka. Kegagalan apa yang pernah terjadi di sana? Waktu itu Simeon dan Lewi pernah melanggar perjanjian. Mereka janji untuk setia, tapi pada saat itu mereka justru mengkhianati saudara-saudarinya. Saudara silakan boleh baca lagi nanti di Alkitab ya. Ada kegagalan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi, dia bantai semua yang dia anggap musuh, padahal dia sudah berjanji pada saat itu. Nah, saudara, jadi saat itu ketika mereka berkumpul di Sikem, itu sebenarnya perasaan mereka campur aduk gitu ya. Ini ada apa nih gitu ya. Ini satu tempat yang mengingatkan mereka bahwa mereka pernah berkomitmen, tapi di satu sisi mereka juga mengingat bahwa moyang mereka juga pernah gagal di tempat ini. Jadi saudara, ketika mereka berkumpul, Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel kembali. Allah ingin berbicara kepada bangsa Israel melalui Yosua. Apa saja yang mau diingatkan oleh Allah? Yaitu tentang kesetiaannya. Tentang kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Melalui apa saja? Yang pertama, melalui garis keturunan. Saudara, memang sebagian besar dari mereka, bahkan semua dari mereka itu tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah berjumpa. Maksudnya tidak pernah berjumpa secara langsung dengan moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Sering sekali disebut, bukan berulang-ulang, Abraham, Ishak, Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan mereka sebenarnya bahwa Allah itu setia. Bagaimana moyang kamu itu dulu mandul, tidak punya keturunan, tidak bisa punya keturunan. Tapi karena karya Allah, karena kesetiaan Allah yang menjanjikan bahwa keturunanmu itu akan banyak, itu seperti pasir, seperti bintang. Nah, terjadilah janji Allah, digenapilah janji Allah. Dan itu mengingatkan mereka. Yang kedua, melalui karya Allah juga. Banyak sekali karya Allah yang terus bisa diingat. Saya berikan yang sederhana, misalnya yang pertama, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, 10 tulah itu kejadian yang sangat luar biasa. Saya selalu membayangkan kalau salah satu yang terjadi pada kita, ya ampun, gak tahan deh gitu ya. Istri saya itu ya dulu sebelum menikah tinggalnya selalu di apartemen, gitu ya. Gak ada tuh nyamuk, gak ada kecoa, gak ada tikus gitu ya. Nah, sekarang pindah ke rumah tapak, wah beda ya saudara, ada nyamuk gitu ya. Ada nyamuk, bisa ada kecoa tiba-tiba muncul gitu, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba di plafon ada bunyi krek 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 gitu ya. Apa itu? Langkah tikus gitu ya. Wah gitu ya, seru jadinya gitu.
Lalu saya bayangkan gitu ya, itu baru nyamuk dikit gitu ya, pakai raket nyamuk juga selesai gitu ya, pepet gitu ya, bau-bau kosong dikit sudah selesai gitu. Saudara, kalau tulah itu seperti apa gitu ya, mengerikan sekali. Dan lebih mengerikannya lagi, lebih dahsyatnya lagi adalah bangsa Israel tuh bisa dikecualikan gitu loh. Bayangkan saudara, kalau hujan, rumah saudara juga hujan gitu misalnya, dan itu Allah bisa lakukan hal-hal semacam itu, luar biasa. Yang kedua, saat berada di padang gurun. Saudara, kita waktu COVID misalnya, waktu lockdown, mungkin ada yang panic buying kali ya. Takut apa? Takut tidak punya makanan. Takut di rumah nggak ada makanan gitu ya. Mungkin kita sebagian besar menghindari mie instan gitu ya. Oh, mie instan itu bikin kanker usus misalnya, bikin usus kenapa-napa, bikin mules dan seterusnya. Begitu mau lockdown, sudahlah mie instan pun ku makan lah ya, ku belilah, stok gitu ya, sebanyak-banyaknya beli dan seterusnya. Saudara, bangsa Israel pada saat itu berada di padang gurun. Tidak ada apa-apa, mau makan apa di padang gurun. Tapi Allah selalu pelihara mereka. Selalu pelihara mereka, Allah setia. Padahal mereka di padang gurun itu karena apa? Karena kegagalan mereka sendiri, karena mereka tidak setia kepada Allah. Tapi Allah balas dengan kesetiaan. Allah menunjukkan kesetiaannya. Dan yang ketiga, ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Saudara, bagaimana cara Israel masuk tanah Kanaan? Masih ingat di Yosua awal-awal? Modal apa? Jalan. Jalan kaki keliling 7 kali gitu ya. Saudara, mau gak saudara kalau gini ya, misalnya, jangan dianggap serius, misalnya saya bilang, saudara kelilingi Galaxy Mall 7 kali, itu jadi punya saudara gitu. Mau ya pasti ya. Gak apa-apa modal cuman jalan 7 kali, 70 kali pun mungkin kita mau ya. Cuman keliling 7 gitu ya, 7 gitu ya, selama seminggu. Jadi gitu ya, jadi milik mereka gitu ya, satu kotak itu jadi milik mereka. Dan bukan hanya ketika tembok itu runtuh, tapi dalam peperangan mereka, ingat waktu Kaleb dan Yosua mengintai itu, mereka bilangnya apa? Udah orangnya gede-gede, jangan deh, jangan main-main, gak bisa, kita mah pasti kalah. Tapi bersama dengan Allah, karena kesetiaan Allah, semuanya itu mereka dapatkan. Belum lagi hal-hal lain ketika melawan nabi palsu, mereka bisa, wah Allah lebih besar daripada segala dewa bangsa lain, dan seterusnya. Saudara, tapi kalau kita mau jujur-jujuran ya, kita lihat nih janji Allah di sini kepada bangsa Israel. Saudara, kita puas gak dengan janji Allah yang seperti ini? Mau hanya punya ini? Siapa yang tadi pagi atau dalam seminggu ini deh berdoa seputar ini saja? Saya percaya setiap kita ya ketika berdoa, even tadi pagi gitu berdoa, pasti kita minta lebih dari ini. Banyak mungkin yang kita minta lebih dari ini. Kita mungkin minta macam-macam deh, saya nggak usah kasih contoh ya. Pasti lebih dari ini kita minta saudara. Pasti dalam hati kita nggak puas. Bahkan mungkin kalau kita bicara apa yang berharga bagi bangsa Israel pada saat itu, mungkin kita rasa juga kurang-kurang berharga amat gitu. Kita mungkin bingung gitu ya, kenapa sih itu ya orang-orang Yahudi itu ya, orang-orang Israel, kenapa suka banget memperdebatkan soal garis keturunan gitu. Penting amat sih gitu ya, nggak usah lah dipusingin gitu ya, keturunan Abraham kayak keturunan siapa, peduli amat gitu. Rasanya kita ngapain gitu. Atau kita melihat perang yang terjadi saat ini di Gaza, itu soal apa sih? Soal tanah. Janji itu ya, keturunan dan tanah. Mereka rasa nggak boleh tanah itu sampai jatuh ke bangsa orang kafir, nggak boleh gitu ya. Mereka rebut gitu, mereka tahan gitu. Kita pikir kenapa sih sampai berdarah-darah begitu? Untuk apa sih? Nggak bisa ya damai-damai gitu ya? Atau ya udahlah gitu ya, atau gimana pun. Rasanya kita ngerasa itu gitu ya, lebih baik yang lain. Dan kita pun berdoa sebenarnya untuk hal yang lain, bukan? Maksudnya adalah gini, dalam diri kita merindukan sesuatu yang lebih dari ini. Kita merindukan janji Allah, jangan ini saja dong, yang lain dong. Dan memang jadinya Yosua pada saat itu juga tahu bahwa bangsa Israel itu butuh satu janji yang baru, yang lebih dari yang sebelumnya saja. Karena janji-janji yang sebelumnya mungkin mereka tidak rasa relevan. Oh ya, ini dengan Abraham gitu ya. Nah sekarang ini ada janji yang baru. Nah janji yang baru itu dilandaskan atas 2 perintah dan 2 pilihan. Ada perintah dan ada pilihan. Kita belajar pelan-pelan ya. Pertama, ada perintah. 2 perintah. Yang pertama kalau kita bisa lihat di ayat 14. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Saudara, ini sering sekali diucapkan. Tapi takut di sini kita punya banyak kategori rasa takut ya. Mungkin saat ini kita takut apa? Takut kepada demonstran misalnya. Itu tentu berbeda sama
takut kepada dosen misalnya, takut kepada polisi juga mungkin lain gitu ya, takut kepada istri misalnya itu juga lain bukan, takut kepada Musa misalnya, kita ada takutnya juga mungkin ya, takut apa gitu ya, nggak tahu saudara ya. Kita punya rasa takut yang berbeda-beda gitu, takut kepada orang tua, takut disuruh pelayanan juga takut kan, biasanya ada banyak sekali kita punya ketakutan. Tapi takut di sini dimaksud adalah hormat sebenarnya. Kalau dalam bahasa aslinya lebih mirip mungkin hormat ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih gampang river ya, reverend ya kalau pendeta, river gitu ya. Takut tapi hormat gitu ya. Ada satu perasaan yang berbeda gitu, bukan takutnya jadi takut terus lari begitu ya, bukan, tapi takut itu ada perasaan hormat, ada perasaan dan pengetahuan bahwa kita tuh punya perbedaan ya antara pencipta dengan ciptaan. Yang kedua adalah beribadahlah kepadanya. Ini yang Yosua katakan kepada bangsa Israel. Beribadahlah kepada Tuhan, dikatakan di ayat 14, dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara, kata beribadah ini juga bagi saya bahasa Indonesia cukup menarik menerjemahkannya, karena dalam beberapa terjemahan bahasa lain itu sebenarnya biasanya diterjemahkan sebagai layanilah atau serve the Lord. Layanilah Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara, kata beribadah saya percaya kita juga sudah tahu bahwa beribadah itu bukan hanya di hari Minggu ya, kita Senin sampai Sabtu pun hidup kita adalah ibadah, persembahan tubuh kita itu adalah ibadah kita, itu adalah ibadahmu yang sejati, Roma 12. Tapi saudara, di sini perintahnya jadinya lebih seperti ini. Yang pertama, kita hormat kepada Tuhan, takut itu adalah hormat kepada Tuhan, dan yang kedua, beribadahlah kepadanya atau layanilah Allah kita dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara, kita perlu melayani Allah kita dengan tulus ikhlas dan setia. Setia itu penting, saudara. Allah kita menuntut kesetiaan. Dia sudah sampaikan begitu banyak kesetiaan yang dia lakukan di masa lalu, sekarang kamu mau tidak setia. Dan itulah pilihan yang diberikan kepada Yosua, yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah. Di ayat 15 dikatakan, kamu itu mau beribadah kepada Allah atau tidak, gitu ya. Tetapi diberikan pilihan satu lagi, yaitu beribadah kepada Allah lain. Dikatakan seperti ini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, Yahweh. Dia ambil pilihan pertama. Tetapi dia berikan pilihan yang lain, Allah lain. Dikatakan di sini ada Allah di seberang sungai Efrat, Allah orang Amori. Apa maksudnya ini diucapkan? Saudara, kalau kita tanya kepada, saya tanya deh kepada saudara ya, pilih yang mana saudara? Kalau dikasih dua pilihan ini, pilih yang atas, yang pertama, atau yang kedua, yang bawah? Pilih yang mana? Pasti pilih yang atas. Ini konyol banget ini ya, hamba Tuhan. Ngapain tanya? Mungkin bangsa saya juga pikir ya, ngapain tanya, sudah tahu itu tadi kita udah diceritakan banyak pekerjaan Allah di masa lalu. Kenapa sekarang tanya? Ya sudah tentu kita pilih nomor satu. Tapi Yosua dengan retorikanya dia katakan, itu loh Allah yang di seberang sungai Efrat, atau Allah orang-orang Amori yang kamu diami ini. Artinya apa? Kamu tuh udah pernah loh beribadah kepada ilah lain. Perlu disebutin yang lainnya? Anak lembu emas begitu ya. Apalagi mau disebutkan banyak gitu ya. Kamu tuh sering sekali Baal, nantilah disebut lagi. Banyak. Kamu itu sudah pernah gagal, tidak setia kepada Yahweh, kepada Allah. Pilih hari ini. Bukan pilihan kosong, ini dikasih contoh pilihan yang kamu pernah jatuh. Mau pilih yang mana? Yosua melanjutkan, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita praktek yuk coba. Antara Yosua dengan Israel, praktek deh ya, saya sama saudara ya. Kita coba ya saudara ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Saudara, jawaban ini baik atau enggak? Saya pikir baik ya. Jawabannya bagus gitu. Nah saudara, kalau saudara jadi Yosua, ya, melihat jawaban ini, bagaimana responnya? Mungkin kita ngerasa, oh caputo lah ya bangsa Israel ya, lumayan lah gitu ya. Oke juga nih gitu. Wah langsung berjanji setia. Saudara, tapi jawaban Yosua itu tidak sesuai harapan. Yosua jawab seperti ini. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Wow. Setelah saya waktu baca ini, waktu saya pelajari, mengerikan sekali. Suruh pilih, mau nyembah kepada Allah, atau nyembah Allah lain. Oh saya mau nyembah Allah lain, saya mau beribadah dengan tulus dan setia. Kamu gak sanggup. Lah terus gimana dong? Gitu ya, kita pasti langsung, ya gagal rasanya. Saudara, saya coba bayangkan tadi ya. Tadi kan Christina baca ayat ini ya. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Saudara, saya bayangkan misalnya, anggaplah ayat panggilan ibadah kita baca sama-sama gitu ya. Terus kita baca, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Lalu dia jawab gini, tidaklah kamu sanggup. Kamu tuh gak sanggup beribadah kepada Tuhan. Jelek gitu ya. Mungkin kira-kira begitu kali ya, kalau saya bayangkan gitu keadaannya dengan kita saat ini. Saudara, tapi memang tidak berhenti sampai di situ saja. Ada bawahnya, saudara ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi Allah telah menunjukkan kesetiaannya, Dia menuntut kita juga untuk setia kepadanya. Jadi kita itu tidak sanggup kalau Allah itu juga akan menimpakan yang buruk kepada kita kalau kita itu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Saudara, ini jawaban Yosua. Dan Israel pada saat itu juga meresponi dengan seperti ini. Saudara silakan, 1, 2, 3. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Maka sekarang, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Saudara, ada tuntutan lainnya di sini, ada perintah yang serupa namun tak sama. Dikatakan seperti ini, maka sekarang jauhkanlah Allah asing. Saudara, tadi perintahnya itu ya, beribadahlah kepada Allah. Lalu setelah itu disuruh pilih, mau yang Allah atau Allah orang asing itu. Lalu pilih ya, saya mau nyembah sama Allah. Saudara, tapi permisi tanya gitu ya, seringkali saya juga waktu pelayanan di satu kota, itu penginjilan sangat mudah saudara. Bukannya sombong, bukan saudara, tapi dengerin dulu ya. Saya seringkali penginjilan gitu ya, oh ini ada papa saya belum percaya, penginjilan datang gitu ya. Gitu ya, atau kungkung mau kenal sama Yesus baik loh gitu ya. Ya kayak cerita sekolah minggu lah ya kalau sama yang udah agak tua gitu. Mau kenal sama Yesus, mau percaya sama Tuhan, mau. Wah, langsung dia mau, pasti mau. Nah, tapi kalau ditambah pertanyaannya, sedikit aja, sedikit ya. Mau nggak percaya sama Yesus sebagai Tuhan satu-satunya? Langsung Gak bisa satu-satunya, mana boleh. Gak bisa. Ini gimana saya gitu ya, langsung tunjuk dia punya ya, sembayangan lah gitu ya, dia tunjuk lah macam-macam ya gitu ya, dia langsung bisa macam-macam, jimatnya semua dia tunjukkan. Gak bisa. Nah saudara, kita mungkin pilih Allah, tapi mungkin kita masih punya banyak berhala yang kita dekat. Oleh sebab itu perintahnya, jauhkanlah Allah asing itu. Jauh-jauh. Bukan hanya jauh-jauh, bisa aja gitu ya. Kita dulu mungkin kita punya hobi gitu ya, bapak-bapak gitu ya. Mungkin punya hobi yang mahal gitu ya, punya hobi yang kurang disetujui gitu ya. Misalnya gitu ya, ada teman saya gitu, hobinya naik moge gitu ya. Lalu istrinya nggak suka. 1 mahal, 2 bahaya gitu ya. Wah, nanti kamu kenapa-napa kalau naik motor gitu ya. Padahal ya mahal juga gitu ya, sekali beli mogenya berapa gitu ya. Lalu aduh gitu ya,
sedih lah saya, demi istri, ku tinggalkan gitu ya, moge, udahlah jual murah lah ke inilah ke komunitas gitu ya. Apakah cukup gitu ya? Hatinya kadang masih condong gitu ya, buka IG atau buka WA grup, aduh enak ya nongkrong tuh ya, aduh ngopi di puncak enak bener gitu ya, aduh dingin-dingin makan jagung bakar gitu ya, ini masih kesana terus ya pikirin gitu, udah jauh tapi hatinya masih condong ke sana. Nah saudara mungkin sama, bangsa Israel itu pilih ya mau Allah, tapi mungkin Allahnya dibikin dekat, tidak dijauhi, tapi mungkin juga tidak dibuat, sudah dibuat jauh, tapi hatinya masih ke sana gitu ya, tidak ke atas. Nah saudara mungkin kita juga punya ilah-ilah yang demikian. Ilah-ilah yang kita mau terus dekat, atau kita rasa kita sudah jauhi, tapi kita masih sering gitu ya, kangen sama ilah-ilah itu. Rasanya pingin kembali, hatinya masih suka ke sana. Saudara, betapa bahayanya saudara kalau seperti ini. Nah saudara, oleh sebab itu, bangsa Israel pada saat ini juga mengambil komitmen kembali. Ketika Musa berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Maka mereka menjawab sama-sama, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara, satu hal yang indah ketika mereka sekali lagi berkomitmen, perjanjian yang baru itu ada. Dan saudara, saya bertanya-tanya sebenarnya, kenapa sih Yosua tuh kayaknya mengulang-ulang begitu ya, walaupun ada satu perbedaan di setiap ucapannya, tidaklah kamu sanggup, kamu harus tinggalkan Allah lain gitu ya, condongkanlah hatimu. Kenapa tidak sekalian aja gitu ya? Saudara ingat berapa kali jadi interaksi antara Yosua dengan bangsa Israel? Tadi ada 3 kali. Saudara kalau bicara 3 kali, saya nggak tahu ya batas kesabaran saudara-saudara gini ya. Saudara kalau manggil orang tuh berapa kali sih saudara batasnya gitu sampai dia nyaut gitu ya? Berapa saudara? Saya kayaknya kesabarannya kurang panjang sih, kayaknya saya 2 kali cukup gitu ya. 3 kali itu rasanya udah kebanyakan gitu ya. Kalau misalnya saudara panggil anak untuk turun makan gitu ya, berapa kali tuh batasnya? Atau panggil pasangan, atau panggil temen untuk ngobrol, berapa kali batasnya, kesabarannya? Nah saudara di sini 3 kali. Dan kalau bicara 3 kali, saya teringat tentu saja 3 kali antara Yesus dengan Petrus. Ketika Yesus dan Petrus. Petrus yang begitu kelihatan hebat, yang wah luar biasa ya semangatnya, yang kelihatan paling jagoan, tapi justru keok duluan. Ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap setia meskipun Petrus tidak setia. Ketika Yesus bangkit, dia hampiri Petrus, dia tanya 3 pertanyaan yang sama dan berulang, apakah engkau mengasihi aku? Petrus itu selalu digambarkan sebagai pribadi yang bersemangat, yang heroik, yang luar biasa. Tapi Alkitab mencatat dalam hal yang 3 kali ini, dia kena mental juga ya. Waktu dia menyangkal ketiga kali, ayam berkokok, lalu dia bertatap mata dengan Yesus, nangis dia. Menangis keluar dengan sedihnya. Alkitab mencatat. Saudara, pada saat ini, ketika Petrus berbicara dengan Yesus, ditanya 3 hal yang sama berulang-ulang. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, ketiga kalinya Alkitab juga mencatat sama. Maka sedihlah. Lalu tapi dia tetap jawab, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan jawaban Yesus tetap sama, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ada 3 kesempatan yang selalu diberikan. Nah, saudara, itu antara Yesus dan Petrus. Pertanyaannya, antara kita dengan Allah gimana? Berapa kali kita perlu janji setia sama Tuhan? Berapa kali kita gagal? Saudara, kalau mau saya kutip gitu ya, antara kita dengan Yesus, mungkin juga Yesus sebenarnya pengen bilang begini, takkan sanggup kamu itu takkan sanggup untuk setia. Oleh sebab itu, Allah juga bilang, kamu itu tidak sanggup. Makanya saya utus anak saya ke dalam dunia. Makanya saya utus Yesus. Saudara, itulah Injil. Kita yang tidak sanggup untuk setia, ada Yesus yang bisa setia sampai akhir. Walaupun dia bergumul, kalau mungkin cawan ini lalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan dia tetap lanjutkan. Yesus datang ke dunia
untuk menunjukkan kesetiaannya, supaya kita yang seharusnya tidak sanggup untuk setia, menjadi sanggup untuk setia. Saudara, bagian ini ditutup dengan satu bagian yang sangat indah. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Saudara, Allah kita bukan Allah yang membiarkan kita begitu saja. Pada bagian ini, penutup Yosua, pada perikop ini dikatakan masing-masing pergi ke milik pusakanya. Artinya apa? Allah memperlengkapi kita. Allah memperlengkapi kita dengan berbagai macam hal yang kita miliki, yang mungkin kita jadikan sebagai milik pusaka. Saudara, tapi hati-hati dengan kata milik pusaka ini. Karena milik pusaka ini bisa menjadi berhala, bisa menjadi ilah, bisa menjadi sesuatu yang kita justru lebih condong kepadanya. Saudara, jangan sampai lupa bahwa kita bukan setia kepada milik-milik pusaka ini, tapi kita setia kepada sang pemberinya. Jangan sampai kita lupa. Saudara, beribadah kepada Tuhan itu artinya kita meninggikan nilai dan juga memantulkan atribut dari Allah. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan bacaan pertanggapan. Sekali lagi kita akan melakukan bacaan pertanggapan, tapi saya ajak kita boleh bangkit berdiri, boleh? Kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kita memilih untuk setia di hadapan Allah. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, atau ilah-ilah lain. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Saudara, biarlah komitmen kita pada hari ini terus kita ingat sebagai perjanjian yang baru. Bukan di Sikem, bukan di tempat lain, di gereja ini. Tapi kita juga perlu mencari sikem-sikem kita. Tempat di mana kita ambil komitmen, tapi juga tempat kita gagal. Supaya kita terus ingat bahwa Allah yang akan memampukan kita. Tidaklah kita sanggup, saudara. Tapi Yesus yang menyanggupi kita. Dan biarlah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan bukan hanya di tempat ini, tapi ketika nanti kita diutus, kita menerima berkat, kita memantulkan cahaya Tuhan, kita menampilkan atribut Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan pilihan. Kami bukan robot, kami punya kehendak bebas, tapi Engkau berikan kami pilihan. Pilihan yang bukan pilihan kosong, tapi Engkau terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami semua. Sehingga kami boleh memilih untuk setia kepada Allah Tritunggal. Allah yang begitu setia terlebih dahulu kepada kami. Allah yang telah mengirimkan putranya sendiri, tidak menyayangkan putranya supaya kami boleh diselamatkan. Supaya kami juga boleh punya contoh bahwa Allah itu setia. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas semua hal yang telah Kau kerjakan. Baik di dalam kehidupan umat-Mu maupun dalam kehidupan kami secara pribadi, kami boleh melihat kesetiaan-Mu yang begitu besar, yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami juga yang telah menerima kesetiaan-Mu, yang telah memilih untuk setia, juga boleh menyatakan kesetiaan itu kepada orang-orang yang di luar sana. Tuhan, kami rindu ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami boleh terus memantulkan cahaya dari Allah. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Biarlah ketika kami juga hidup di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, kami boleh terus setia kepada kebenaran-Mu. Kami boleh terus setia kepada apa yang menjadi nilai-nilai dari Allah sendiri. Biarlah ketika orang di sekitar kami tidak menunjukkan nilai-nilai dari Allah, biarlah kami boleh tetap setia dan boleh tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.